Oh gitu ya, Iya. oke. Kalau ada cewek cantik di sini, wah ini cepet nih fokusnya di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar sahabat Medi? Kita berjumpa dalam acara Anjau Silau. Nah, kali ini saya menarik atau tertarik sekali dengan salah satu kegiatan hobi memanah. Pas saya lewat di salah satu tempat, tepatnya di Villa Rapi yang ada di Kecamatan Beringin Jaya, Kemiling, Bandar Lampung, ada pehobi atau mereka yang hobi dengan bermain panah. Ini salah satunya adalah Koko dan ada beberapa teman yang sedang bermain. Assalamualaikum Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Ko? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum saya ngobrol sama Koko, jangan lupa subscribe video ini, like, comment, and share kalau dirasa video ini bermanfaat. Ko, ini menjadi salah satu hobi yang sangat luar biasa, memanah. Ini kelasnya nih kelas-kelas menengah ke atas sebenarnya Ko. Gitu ya. Ini sejak kapan sih hobi bermain panah ini Ko? Baru kira-kira dalam 1 tahun terakhir ini sih kita main main panahan. Beberapa teman sih mungkin sudah duluan, tapi kalau saya pribadi mungkin dalam 1 tahun ini aja. Iya, kenapa kok mulai 1 tahun ini mulai hobi bermain panah? Nyari kegiatan aja, karena banyak waktu luang yang nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Jadi ya apa salahnya kita berolahraga panahan. Gitu. Oke. Kalau mungkin sahabat Medi juga pengen tahu manfaat dari bermain panah ini sebenarnya apa sih kok? Salah satunya pasti konsentrasi nih. Iya, yang pertama kalau kita ini yang diperlukan adalah konsentrasi. Nah, kemudian juga yang pasti kan supaya kita keluar keringat, sehat gitu. Udah pasti akan sangat bermanfaat gitu buat tubuh kita gitu. Nah, ya mungkin yang lainnya menyalurkan hobi aja. Menyalurkan hobi ya. Iya. Oke. Nah, kemudian apakah kalau di Lampung sendiri ada komunitas panah ini kok? Yang saya tahu sih banyak ya. Di dekat rumah saya juga ada tuh komunitas panahan. Panahan ya. Nah, kalau kita hanya karena sering kumpul sama teman-teman, jadi ya hobinya sama, kebetulan ya udah kita main-main aja gitu. Oke. Kalau teknik bermain panahan sendiri sebenarnya seperti apa sih kok? Yang satu kita harus konsisten dengan pada saat kita menarik busur. Yang pertama, yang kedua itu tadi konsentrasi harus tinggi. Gitu. Jangan sampai pada saat kita ngelepas nanti dia nyasar kemana-mana atau mungkin kena orang lain atau apa gitu. Ya, yang ketiga tangan kita harus kuat pada saat nahan busur kita tarik itu harus kuat gitu. Oke, kalau jarak? Jarak sih relatif ya. Biasanya kita kalau main antara sekitar 20 sampai 30 meter. 20 sampai 30 Iya, meter 20 ya. sampai 30 Oke. meter. Di belakang saya ini adalah tempat memanahnya gitu ya. Mungkin bisa dijelasin ini ada warna-warnanya ini kok. Iya. Ini warna kuning adalah target utama, di 10. Jadi di dalam lingkaran segini ini poinnya 10 gitu. Kemudian di lingkaran kedua ini 9 gitu. Dan terus ke sana semakin kecil poin-poinnya. Nah, ini untuk pada saat kita memanah total nanti anak panah yang telah kita lepas kita hitung berdasarkan angka yang kita dapat gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Kalau ada cewek cantik di sini, wah ini cepet nih fokusnya di sini. Oke. Kalau Koko sendiri seringnya di yang mana nih? Di bagian yang mana kok? Belum tentu karena itu tadi kita harus konsentrasi tinggi. Kadang kalau kita lagi nggak mood, ya kadang keluar juga gitu, kadang ke merah, kadang ke biru, kadang ke hitam gitu. Memang target utamanya kita di sini di ya. kuning ini gitu. Sebisa mungkin kita mencapai di kuning gitu. Oke. Mungkin sahabat Medi juga pengen tahu nih alat-alat yang dipakai nih. Bisa dikenalin kali Pak, alat-alatnya nih Pak. Boleh kita lihat. Ya, oh di sana ya. Oke. Yang pertama ini anak panah atau arrow.
Nah, ini pun ada berbagai macam ukuran. Mm-mm. Nah, ini yang dipakai sama rekan saya ukuran 4,2 mili. Oh, beda-beda ukuran ya? Beda-beda. Heeh, heeh. Yang ini 4,2 mili. Kalau yang ini 7 mili, Mm-mm. itu bahan dasarnya karbon. Lihatnya di mana Pak ukurannya? Ini. Oh ini ya, 70, 70 sama oke, 42. 42. Oke. Nah, kemudian ada ini yang belakangnya 700 dan 900, ini kelenturan dari bahan. Semakin besar angkanya, dia semakin lentur. Biasanya kalau lentur begini untuk jarak yang jauh-jauh. Semakin mahal juga harganya? Enggak? Iya. Oh iya, betul ya. Semakin Semakin mahal ya. Gitu. Ada dia untuk yang biasa saya pakai yang 500, itu untuk jarak menengah. Oke. Untuk jarak menengah. Biasanya ini sekali main berapa busur yang diperluin? Kalau biasanya untuk kalau kita perlombaan gitu, itu sekali melepas anak panah itu 3. 3 ya? Masing-masing orang 3 gitu. Tapi nanti ada beberapa ronde. Jadi satu ronde 3, biasanya 3 ronde biasanya. Oke. Kalau itu apa nih Pak? Boleh kita kenalin sekalian. Ini Boleh Kak, maaf Pak. Ya. Udah selesai. Oke. Ini untuk pelindung tangan. Oke. Gini pada saat kita narik supaya tangan Nggak lecet ya? tangannya nggak terus sakit tadi. Dilihatin gini Pak. Nah ini alatnya ya. Ini untuk pelindung tangannya. Untuk Oke. pelindung tangan pada saat namanya finger tap. Finger tap. Iya, finger tap. Ada lagi. Ini cukup ini ya. So, nanti busurnya sekaligus meraktekin ya Pak ya. Oke, nanti sekaligus meraktekin. Pak, kalau pemula, pemain panah pemula, artinya masih belajar gitu ya. Kisaran modal berapa nih untuk mau belajar terus harus beli alat-alatnya? Kalau untuk pemula bisa mencoba pakai busur yang masih lokal, bukan lokal. Itu untuk busurnya aja di kisaran harga 600 sampai dengan 1 juta. Satu biji, satu busur ya? Satu busur itu ya, oke. Terus kemudian untuk anak panahnya macam-macam. Dan untuk yang biasa pemula bisa pakai kayu dulu, dari bahan kayu atau bahan bambu. Terus nanti ada lagi di atasnya pakai fiber gitu. Itu tergantung nanti dari kestabilan pada saat kita lepas. Berarti ada jenjang-jenjangnya sebenarnya Pak ya untuk. Iya. Oh gitu. Yang paling profesional Pakai karbon. yang ini ya. Iya. Berarti bapak-bapak itu udah profesional ini Pak. Amin. Udah profesional nih, luar biasa. Amin. Dan apa namanya Pak? Kira-kira sampai kapan mempunyai hobi panah? Biasanya kan ada yang hobi musiman nih Pak. Iya. Ya kayak sepeda musiman lah ya. Iya. Kalau ini seperti apa sih sebenarnya Pak? Selama masih bisa kita mengatur konsentrasi, mengatur tenaga, kayaknya sih terus ya. Iya. Oke, ya dah. Nah, sahabat Medi, nanti kita akan lihat bagaimana praktek dari Koko dan teman-temannya menarik busur panah. Ya, tetap bersama kami dalam acara Anjau Silau. Sejarah panahan dimulai 5.000 tahun lalu yang digunakan untuk berburu dan berkembang menjadi senjata pertempuran dan sekarang sebagai olahraga ketepatan. Memanah olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lemparkanlah panah dan tunggangilah kuda. Hadis riwayat Muslim. Ini busur panah, terus ini namanya visir untuk kita membidiknya pada saat membidik. Kalau 2 ini stabilizer untuk mengurangi getaran pada saat kita lepas anak panah. Kemudian ini namanya plugger untuk menahan supaya si anak panah tidak lari ke kanan ke kiri gitu pada saat kita lepas ini. Yang pertama pada saat kita memulai ini kita letakkan dulu ke sini. Yang kedua kita membidik berdiri secara tegak. Posisi berdiri itu harus tegak, sebisa mungkin tegak. Posisi tangan nanti pada saat kita tarik ini harus posisinya lurus begini, dan posisi tangan ini jangan digenggam pada saat memegang busur, jangan digenggam, cukup kita tahan aja dengan telapak tangan. Kemudian kita tarik,
9 ya? 9. 9. Mantap. Oke. Ini yang kisaran harga berapa Pak ini Pak? Ini untuk busurnya saja 3.200.000. Busurnya aja ya. Untuk busur di luar visir, di luar aksesorisnya. Jadi ini beda-beda ya kok sebenarnya ya kok ini. Beda-beda. Ini udah dirangkai begitu ya Iya. modul. Pada saat kita beli alat itu biasanya hanya busur, berikut sama stringnya, talinya. Sudah. Nah, aksesoris yang lainnya kita tambah. Oke. Tergantung menyesuaikan kebutuhan kita apa gitu ya. Minimal biasanya harus ada visir. Yang terakhir kok tips untuk sahabat media mungkin ingin belajar bermain panah ini apa ini kok? Tipsnya yang pasti kita harus jaga stamina, udah gitu melatih konsentrasi, kemudian berlatih terus. Berlatih. Jangan malas. Oke. Terima kasih ya kok. Mudah-mudahan dengan hobi ini membuat badan lebih segar dan lebih bugar begitu ya. Makin awet muda. Amin. Amin. Oke, sahabat Medi tidak terasa tuntas kebersamaan kita dalam acara Anjau Silau. Jangan lupa subscribe video ini, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya. Koko, jangan lupa subscribe channel Meditardo.